sikat jangan jangan ada 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 Bali, Indonesia, pulau cantik penuh pesona yang memikat hati dunia. Keindahan alam dan ketinggian budayanya menjadi magnet yang menarik wisatawan untuk mengunjungi pulau yang Tuhan anugerahkan padanya sebagai surga yang Ia hadirkan di dunia. Bali adalah pulau dengan kondisi iklim yang unik, yang membuatnya semakin menarik. Iklim khas tropik dengan pancaran matahari yang tidak begitu terik. Angin sepoi yang melewati samudra dan lautan membuat kelembaban terasa nyaman di badan. Musim hujan dan kemarau silih berganti, seakan memberikan kenangan untuk selalu diingat di hati. Namun tidak semua orang tahu bahwa ada beberapa fakta iklim di Bali yang membuatnya terasa begitu istimewa. Pulau kecil yang dikelilingi lautan ini memiliki 15 zona musim yang menyebabkan awal musim kemarau dan musim hujan di setiap daerah akan memiliki perbedaan waktu yang signifikan. Fenomena iklim global seperti La Nina dan El Nino memberikan pengaruh terhadap cuaca dan iklim di Pulau Seribu Pura ini, khususnya terhadap intensitas curah hujan yang akan bertambah ataupun berkurang akibat fenomena ini. Sirkulasi monsun Asia-Australia memberikan andil dalam pembentukan cuaca dan iklim di Bali, di mana musim hujan dan musim kemarau yang datang dan pergi adalah bukti dari pengaruh fenomena ini. Suhu muka laut di perairan sekitar Bali turut juga menentukan curah hujan di Bali. Topografi Bali yang unik adalah faktor lokal yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan cuaca dan iklim di Pulau Dewata ini. Tuhan telah menganugerahkan iklim sejatinya adalah untuk kebaikan manusia, dan keburukan yang ada padanya hanyalah hadir saat kita tidak pandai menjaga keseimbangan yang Dia tetapkan. Di balik keindahan Bali, ada begitu besar potensi iklim yang bisa kita manfaatkan ketika kita mampu memahaminya. Namun di balik itu, ada juga potensi kerugian yang muncul saat kita tidak siap dan mengabaikannya. Bali, pulau indah dan eksentrik ini pun menyimpan cerita menarik tentang ketangguhan masyarakatnya dalam menghadapi permasalahan hidup yang menimpanya. Tentang bagaimana cara pandang mereka terhadap iklim sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Ini adalah kisah para petani tangguh yang tidak pernah berhenti belajar untuk mencoba memahami iklim agar bisa bertahan dalam menghadapi perubahannya yang kini mulai mengancam kesejahteraan mereka. Dan inilah kisah mereka. Suatu pagi di desa Penyaringan yang sejuk dan damai. Matahari belum terlalu tinggi. Sinarnya masih malu-malu menembus awan yang memberikan sedikit kehangatan. Kabut di atas sawah pun masih terlihat dengan jelas. Sementara kicauan burung menambah suasana pagi itu menjadi lebih syahdu. Nampak dua orang petani, Pak Legong dan Pak Wayan, sedang bercengkrama santai sambil sesekali melakukan pekerjaan ringan di sawahnya. Bosen saya jadi petani, pengen resign rasanya. Gayamu resign, terus kamu mau makan apa?
Emang kenapa sih? Iya ya, Jani ada sing jelas kene. Anti yang sing teko. Sing anti tiba-tiba teko. Waduh, nggak jelas gimana? Pasti istrimu lagi ngambek ya. Ngawur, bukan salah istriku. Itulah hujan. Kapan dia datang? Pak, kelihatan sampai bingung. Kapan kita mulai menanam? Ya sudahlah Gong, memang sudah dari sononya. Sudah pasrah saja, hujan itu kuasa Tuhan. Biar dialah yang ngatur semuanya. Enggak begitu juga. Pasti ada yang kurang dengan usaha kita. Tapi apa ya? Percakapan mereka pun terhenti tanpa sebuah kesimpulan. Bagi mereka itu, sudah bukan ranahnya untuk tahu lebih banyak tentang iklim. Bagi mereka, iklim hanyalah sebuah pembatas produksi yang tidak bisa untuk ditoleransi. Hari terasa berlalu dengan cepat. Hamparan padi mulai tumbuh dan berkembang meskipun terlihat kurang memuaskan. Sudah beberapa hari ini, hujan turun dengan deras. Matahari pun serasa malas dan terus berselimut di gumpalan awan gelap yang tersebar luas. Di suatu pagi, Pak Nare, Kelian Subak Tibu Beleng Penyaringan, sedang melakukan sidak di hamparan sawahnya yang ia cintai lebih dari ia mencintai istrinya. Ya, ia rela meninggalkan istrinya pagi ini hanya untuk melihat tanaman kesayangannya yang selama ini menjadi penyangga hidup ia dan keluarganya. Terlihat rona kesedihan di wajahnya. Padinya kini sedang sekarat. Hama dan penyakit menyerang dengan hebat. Ia sangat menyesal kenapa ia terlambat mengantisipasi iklim yang kurang bersahabat. Nampak di kejauhan terlihat Pankaler, sahabatnya, mulai berjalan mendekat. Pak Nare tersenyum. Hatinya sedikit terobati. Sepertinya sahabatnya datang untuk memberi dukungan. Meskipun Pak Nare sedikit ragu, karena setiap kali Pankaler hadir bersamanya, maka drama menyebalkan itu akan selalu mengiringinya. Halo, swastiastu, jero mangku. Bih, jek kengkeng Acik Naro nike kabare. Bih, jek patuh nih wajahnya kok muram sekali, semuram nasib kamu nih bro. Bih, wenten api ngoyong dini, ngoyong. Bih, sialan kamu Ler. Aku lagi kesel nih. Lihat sepanjang kamu memandang tuh. Padiku sedang rusak tuh. Sedih aku, teriris-iris rasanya Ler. Yang bener Acik Naro. Sebenarnya kamu itu menanam padi tumbuh hama atau menanam hama biar tumbuh padi. Itu lihat padimu itu onyo semua jelek. Sing dadi panen. Terus apa yang kamu lakukan bro kalau seperti ini? Coba. Begini loh Ler. Andainya kalau ada alat yang bisa melihat masa depan, mungkin aku kepingin sekali melihat cuaca selama 3 bulan ke depan. Kesalahanku cuma satu Ler, salah antisipasi gitu loh Ler. Pih, kengken keadaan Jani Ler. Bro, kurang minum obat kamu kayaknya bro. Sejak kapan alat Doraemon itu kamu impikan? Coba kamu berpikir logis. Sudahlah, obati saja padi tersayangmu itu. Terima saja itu sebagai ujian. Iklim itu sejak sananya sudah seperti itu. Nggak bisa diubah-ubah dengan cara apapun. Nasib kamu sebagai petani ya memang gitu. Dicintai hama, dibenci wanita. Jangan begitu Ler. Kalau pikir-pikir tuh pasti ada tuh cara lain Ler. Selain kita pasrah begitu saja, aku yakin loh. Cuma saja kita belum ketemu jalannya aja Ler. Seperti biasa, pembicaraan mereka tentang iklim pun berakhir begitu saja. Mereka berdua sudah pasrah akan apa yang selalu menimpanya.
Bahkan ketika kejadian yang mengecewakan ini semakin sering terjadi karena menurut mereka iklim tidak sama seperti dulu lagi. Tidak seberapa lama datanglah kepada mereka 2 orang pegawai BMKG yang sedang melakukan survei untuk kegiatan sekolah lapang iklim. Mereka mencari seseorang. "Maaf Pak, kami ingin ketemu dengan Pak Klian Subak Tibu Beleng, Desa Penyaringan. Di mana rumahnya ya?" Pak, dia sendiri Pak. Ada apa Pak? "Oh, kebetulan sekali. Maaf Pak, saya Firman. Dan ini teman saya Wahyu. Kami dari BMKG. Kami sedang melakukan survei untuk kegiatan kami, Sekolah Lapang Iklim. Kami berharap bisa dilakukan di Subak Tibu Beleng Penyaringan ini." Kegiatan apa ini Pak? Sekolah lapang iklim. Ini untuk petani Pak ya? "Benar Pak, sekolah lapang iklim untuk para petani." Mendengar istilah sekolah, refleks Pankaler bereaksi. Maaf ya Pak ya, sekali lagi mohon maaf loh ya. Apa bapak-bapak enggak salah menawarkan sekolah di sawah? Apalagi pesertanya petani. Rata-rata petani di sini sudah tua-tua loh Pak. Ya kalau saya kan masih kelihatan muda nih, beda sama si itu. Tuh teman saya itu. Apalagi kita disuruh sekolah Pak. Waduh, ampun Pak, saya sudah nggak kuat mikir Pak. Kalau saya disuruh ikut, maaf nih Pak ya, maaf sebelumnya Pak ya. Saya mending nyangkul aja di sawah Pak. Bener, mohon maaf sebelumnya Pak. Kamu Ler, ngomong aja kamu terus. Dengerin dulu. Emangnya siapa yang mau ngajak kamu sekolah? Rugi. SD aja kamu nggak lulus. Maafkan teman saya Pak ya. Memang begitu orangnya Pak. Maklum Pak, salah asuhan dia Pak. Nggak apa-apa Pak. Kalau boleh saya sedikit menjelaskan, sekolah lapang iklim berbeda dengan sekolah pada umumnya. Kelas kita akan ada di sawah atau di kebun, menggunakan cara belajar orang dewasa yang sebagian besar langsung praktek. Tidak ada guru, hanya ada fasilitator. Bapak-bapak tetap sebagai manajer di lahan sendiri, bisa menentukan apa yang akan dilakukan terhadap tanaman berdasarkan pengamatan dan pengalaman Bapak sebagai petani. Wah, jadi gini Pak, saya itu dengar Bapak ngomong masalah SLI itu aja saya sudah pusing 7 keliling. Apalagi ikut sekolahnya, bisa muter kepala saya. Bener, batis di kepala dibatis. Nyamber terus kamu Ler, kayak bensin. Ya udah, kamu gak ikut gak apa-apa. Kita gak rugi kok. Maaf Pak ya, menurut saya kegiatan ini bagus sekali Pak. Sepertinya bisa membuka wawasan kami para petani terhadap iklim. Saya sebagai klien Subak siap mendukung kegiatan Bapak di Subak kami. Gini, Acik Naro, bukan saya itu orangnya sok pandai. Saya tuh malu dibilang sok pandai. Tapi gini intinya Acik Naro ya, saya tetap tidak ikut. Mendingan saya mengusir burung. Kayaknya lebih bermanfaat dari ikut sekolah. Sampai kapan sekolah? Coba dipikir. Ya, terserah kamu Ler. Kalau memang kamu gak ikut, sing mampu Ler. Di tengah perbincangan, tampak Happy, pegawai BMKG yang lain, keluar dari mobil dinas operasional dan menuju ke mereka sambil membawa map. Beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you, you had opened the door. Melihat Happy, Pankaler menjadi salah tingkah. Status jomblonya mendominasi. Matanya berbinar seperti melihat bidadari turun dari taksi. Tangannya memainkan ujung kaosnya yang butut, tanda ia mulai gugup. Maaf Pak, ini berkas yang perlu kita sampaikan ke klien Subak. Ada surat permohonan peserta dan lain-lain. Oh iya Pak, ini Happy rekan kami. Dia yang akan mengurusi calon peserta, melakukan pendaftaran, sekaligus fasilitator dalam acara SLI nanti. Maaf, Gek Happy nggih? Iya Pak, ada apa Pak? Gek Happy itu orangnya pasti sulit. Maksudnya sulit gimana ya Pak? Ya maksudnya sulit dilupakan. Kamu Ler, jangan kelewatan begitu Ler kamu ya.
Jangan kurang ajar begitu, malu-maluin saja kamu. Loh, emang sulit dilupakan loh Haji Naro. Cek kengke, saya harus ngomong apa? Memang kenyataannya sangat cantik kok. Mau gimana lagi? Coba dipikir. Awas kamu ya, orang kamu sendiri yang bilang ndak ikut. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah ikut. Saya udah dikit dulu. Nyamu nih nyampo, timpal temanmu roh, temanmu. Tolong, aku kepengen ikut. Biarlah sahabatmu ini biar menambah ilmu di sekolah lapang iklim. Maksud saya kan seperti itu. Biar hidup saya itu lebih sejahtera. Kan kalau saya hidup sejahtera kan kamu juga ikut seneng. Kalau aku susah kan kamu mesti ikut susah. Kan sering saya minta tolong ke kamu. Maksud saya kalau saya ikut ke SLI, biar saya itu ndak bosan masa hidup sama berteman kodok sama ulat aja. Tolong nih, ampura. Enggak usah. Sekali lagi kamu bilang enggak ya enggak. Ampura Ci, ampura. Sekali lagi ampura. Saya ndak dikit saya pengen ikut, please. Tolong ya, boleh lah ya. Saya ikut, bener. Tak coret namamu dari peserta. Ampura Dumunro, ampura, bener. Tadi tiang cuma bercanda. Please deh, tolong ya. Saya mau ikut, bener. Saya mau ikut biar bisa merubah nasib saya seperti ini. Tiang istilahnya ngidih tulung ke kamu, ngidih tulung. Tolong sekali saya aja ya. Sing, kamu gue bilang sing milu, sing. Mulih kamu mulih, ndak usah. Milu lagi apa itu? Pulang. Akhirnya sekolah lapang iklim pun dimulai. Para petani menyambutnya dengan gembira. Terlihat wajah-wajah antusias menghiasi pagi itu. Saat penanaman pertama yang menandai dibukanya sekolah lapang iklim. Ada harapan baru yang tertanam dalam benak mereka. Tentang sesuatu yang sebelumnya pernah mereka lupakan dalam aktivitas pertanian. Iklim. Faktor yang terabaikan meskipun sebenarnya adalah salah satu yang paling menentukan. Iklim bagi mereka adalah hantu, tak terlihat namun menakutkan. Mempengaruhi, tapi tak sedikit pun bisa dipengaruhi. Kebebasannya membuat kita harus mengalah, karena inilah cara yang paling murah. Memodifikasinya adalah sesuatu yang mustahil dan butuh biaya mahal. Tak ada cara lain bagi kita selain berusaha memahaminya dan menjadikannya sebagai sahabat untuk tahu apa yang akan ia perbuat. Hingga suatu hari pada sebuah pertemuan dalam kegiatan sekolah lapang iklim, 25 orang petani berkumpul di Balai Subak. Hadir juga klien Subak dan perbekal desa penyaringan di sana. Beberapa panitia sedang mempersiapkan peralatan untuk materi yang pertama tentang iklim dan perubahannya. Sampai akhirnya Pan Kaler menemukan mic dan mulai aksi usilnya.
Thank